Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya diberi kesehatan untuk memasuki kelas hari ini. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Yang disebutin nanti ngacung atau langsung ngejawab Ibu ya. Baik, Baik, Bu. Ibu. Oke. Tiara, Hadir, Bu. Fatira, hadir Ibu. Fatia, hadir Bu. Zahra, hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita udah dulu deh dipimpin sama KM-nya. Siapa KM-nya di sini? Fatira, Bu. Oke, Fatira boleh silahkan dipimpin doanya ya. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah memenuhi doanya. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang tahu gak kita belajar apa hari ini? Piano. Ibu mau nanya dulu deh, di sini ada yang pernah baca dongeng atau cerita fable gak? Pernah. Suka nggak sama cerita dongeng atau fable? Suka. Bagus. Sekarang kita akan belajar tentang teks cerita. Teks cerita ini ada teks cerita dongeng dan teks cerita fable. Nah, di sini Ibu bakal ngasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu membaca dan memahami isi teks cerita dengan cermat. Kemudian yang kedua ada menjawab pertanyaan terkait unsur cerita dengan tepat. Yang ketiga mendiskusikan isi dan pesan moral teks cerita secara berkelompok. Yang keempat menjelaskan hasil diskusi dengan bahasa yang runtut dan santun. Dan yang terakhir itu menciptakan karya karena berupa ending baru cerita secara kreatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke reading time. Kita akan membaca cerita bareng-bareng. Oke, di sini Ibu bakal ngasih ceritanya ke kalian. Nanti kita bacanya bareng-bareng. Oke? Oke, Ibu. Oke. So, boleh kita bacain bareng-bareng sekarang. Itu judulnya apa? Kura-kura yang ingin terbang. Boleh dari Tiara dulu bacain. Di sebuah hutan hiduplah seekor kura-kura bernama Kiko. Kata Kiko, aku ingin terbang seperti burung. Oke, sekarang Fatira boleh. Kiko bertemu dengan burung merpati bernama Lala. Kiko, setiap makhluk punya kelebihan masing-masing, kata Lala. Oke, selanjutnya Fatia. Kiko mencoba terbang dari bukit, tapi ia malah terlucu. Tertawa. Nah, terakhir Zahra. Akhirnya Kiko sadar, aku memang tidak bisa terbang, tapi aku pandai berenang. Aku bangga menjadi diriku sendiri, kata Kiko. Oke, tepuk tangan. Karena ada pesan moralnya kan? Coba Ada. bacain bareng-bareng. Setiap makhluk punya kelebihan, jadilah dirimu sendiri. Bagus. Sekarang Ibu punya pertanyaan pemahaman. Kalian tadi kan udah paham ya bacanya? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, nanti kalian langsung menjawab, oke? Oke. Karena di sini ada 4 pertanyaan, Ibu akan tunjuk satu-satu ya. Oke. Di sini pertanyaan pertama, siapa tokoh utama dalam cerita? Coba dari sebelah sana. Kiko, Ibu. Betul. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi tokoh? Fatia. Kiko ingin terbang, tetapi tidak punya kelebihan untuk terbang. Iya betul. Nah, yang ketiga, bagaimana penyelesaian masalah tersebut, Fatira? Penyelesaiannya Kiko tersadar bahwa dia itu tidak dapat berenang, tetapi dia jago dalam berenang. Tidak dapat terbang. Oh iya, terbang. Iya betul. Aplaus. Nah, yang terakhir, apa pesan moral dari cerita ini, Tiara? Jadi setiap makhluk hidup itu punya kelebihan. Nah, jadilah dirimu sendiri. Oke, aplaus untuk kita semua. Yeay.
Oke, Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, di sini ada materi teks cerita. Apa sih teks cerita itu? Teks cerita adalah karangan yang berisi kisah atau peristiwa yang disusun secara berurutan dan menarik untuk dibaca. Cerita bertujuan untuk menghibur dan memberi pelajaran kepada pembaca. Nah, jenis-jenis teks cerita itu ternyata ada 2. Coba sebutkan ada apa aja? Ada dongeng, ada fabel. Betul. Ada yang tahu dongeng itu apa? Cerita fiksi. Iya, betul. Kalau fable? Cerita hewan. Iya, betul nih. Ibu ada pengertiannya, oke? Nah, di sini yang pertama ada cerita dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya diwariskan secara turun-temurun. Dongeng itu misalnya contoh dongeng emas, bawang merah dan bawang putih. Terus ada malin kundang. Nah, yang kedua itu ada cerita fable. Fable adalah cerita yang tokohnya hewan, seperti dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Nah, contoh cerita fable itu ada apa aja? Kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, kura-kura yang ingin terbang. Ya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks cerita, dongeng atau fable. Yang pertama tentunya memiliki tokoh. Yang kedua memiliki latar tempat dan waktu. Yang ketiga memiliki alur cerita dari awal, tengah sampai akhir. Yang keempat itu mengandung masalah dan penyelesaian, dan yang terakhir memiliki pesan moral. Betul. Nah, kita sekarang masuk ke diskusi time. Karena ini diskusi, jadi ibu akan mengelompokkan 2 kelompok. Sudah kan? Sudah. Ya. Jadi kelompok 1 itu akan berdiskusi tentang pertanyaan nomor 1. Nah, kelompok 2 akan berdiskusi tentang pertanyaan nomor 2. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silakan berdiskusi. Berdiskusinya Ibu. Nah, sekarang kita Ibu minta deh perwakilannya 1 orang 1 di setiap kelompok. Siapa yang mau duluan? Aku. Boleh. Coba Fatira sebutkan apa hasil diskusi di kelompok kamu. Oke, jadi menurut kelompok kita, kenapa cerita kura-kura yang ingin terbang termasuk fabel bukan dongeng? Karena tokoh-tokoh dari cerita kura-kura yang ingin terbang itu tokoh-tokohnya itu hewan, jadi termasuk ke dalam fabel. Iya, betul. Terus dong. Boleh duduk, silahkan. Kelompok pertama, siapa yang mau maju? Ya, aku. Boleh. Pindah sama ibu sini. Silakan Jaga, kasih tahu dong teman-teman yang lain hasil diskusi kelompok kamu. Ya, menurut kelompok aku untuk pertanyaan nomor 1 itu, mengapa cerita dongeng dan fabel selalu memiliki pesan moral? Karena di setiap karakter atau suatu kejadian memiliki pesan tersembunyi untuk kehidupan. Iya, betul. Tepuk tangan. Nah, karena alhamdulillahnya ya anak-anak ibu itu pada pinter ya. Sekarang kita bakal isi LKPD masih di kelompok yang sama ya. Nah, di sini coba lihat. Ayo membuat ending alternatif. Nah, kan di ending cerita kura-kura itu, si kura-kuranya sadar diri kalau dia tidak bisa terbang tapi bisa berenang. Sekarang ibu meminta kalian membuat ending alternatif nih sesuai kreativitas kalian saja. Misalnya si kura-kuranya mau tiba-tiba jadi bisa terbang misalnya, atau si kura-kuranya tuh akhirnya sedih gitu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Ibu ini dulu ya. Aku tidak punya aku tidak punya
ending. Boleh kasih. Oke. Sok, siapa dulu? Kumpul. Oke. Kamu buat ending apa nih? Nah, jadi aku buat ending alternatifnya itu. Jadi Lala membuat layang-layang lebar. Lala membuat layar. Sebutin lagi. Lala membuat layang-layang besar dari daun dan ranting. Kiko tidak benar-benar terbang, tetapi bisa melayang sebentar. Terus kata Kiko, ini menyenangkan, seru Kiko. Terus pesannya itu, masalah bisa diselesaikan dengan cara yang kreatif. Oh. Kalau dari kelompok yang lain, silakan. Oh, ini ada. Jadi untuk ending alternatif dari kelompok kita itu, Kiko memang tidak bisa berenang, tetapi ia tidak menyerah. Ia berlatih berlari, berenang, dan memanjat dengan tekun. Suatu hari, Kiko menjadi kura-kura tercepat di hutan. Aku mungkin tidak bisa berenang, kata Kiko, tapi aku bisa berusaha sebaik mungkin. Untuk pesannya itu di sini, jangan mudah menyerah dan terus berusaha. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi ternyata ya kalau dari kelompok satu itu endingnya si Kiko ini berkreativitas ya. Ya, betul. Kalau untuk dari ending kelompok 2 itu tadi si Kikonya jadi berusaha. Ya. Oke, bagus. Sekarang karena sudah beres ya, Ibu mau tanya dulu deh. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang cerita, dongeng, dan fabel. Nah tadi teks cerita itu terbagi menjadi berapa jenisnya? 2. Apa aja? Dongeng dan fabel. Kalau dongeng itu apa? Dongeng itu cerita fiksi. Ya. Kalau fabel? Cerita hewan. Betul. Nah dari pembelajaran tadi apa sih yang kalian sukai? Cerita fabel. Maksud ibu tuh saat kita belajar tadi, kamu suka pas Membaca cerita. begitu ya, bagus. Berarti kalian suka membaca cerita. Karena pembelajaran sudah selesai dan kalian juga harus pulang ya. Iya. Terus saja oke sama ibu. Oh ini dulu deh, berdoa dulu sebelum pulang sama KM-nya. Oke. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu langsung ditutup saja ya sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam